Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh-solehah, pinter, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sobahul khair. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah mandi, sudah sarapan pagi, dan siap belajar dengan Bu Guru hari ini? Bagus. Kalian bertemu kembali dengan Bu Atun untuk belajar tematik mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Silahkan kalian buka buku LKPD kalian halaman 39. Sudah dibuka semuanya? Bagus. Kenapa kita harus belajar tentang jenis-jenis ekonomi masyarakat? Tentunya kalian harus tahu ini, karena Indonesia adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman. Aneka ragam budaya, ekonomi, suku bangsa, dan lain-lain. Maka ini harus kalian ketahui. Tidak hanya satu mata usaha, tidak hanya satu pekerjaan yang ada di Indonesia, tapi banyak sekali. Allah akan mendatangkan banyak rezeki kalau kita mau berusaha. Anak-anak, yuk kita pelajari bersama agar kita lebih bersemangat. Tapi sebelumnya, mari kita buka dulu pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis usaha ekonomi masyarakatnya. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat kita lihat dari berbagai usaha yang ada di sekeliling kita. Antara lain, yang pertama adalah agraris. Negara kita, negara Indonesia, dikenal dengan sebutan negara agraris. Mengapa? Karena sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah sebagai petani atau bertani. Usaha agraris ini meliputi pertanian dan perkebunan. Hasil dari pertanian dan perkebunan ini antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sayur mayur, dan buah-buahan. Sedangkan perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras yang berumur lebih dari 6 bulan. Tanaman ini biasanya merupakan tanaman musiman dan tanaman tahunan, seperti karet, jati, kelapa, teh, kopi, dan lain-lain. Kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha hasil budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu hewan. Anak-anak, jenis
peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Misalnya, peternakan kambing, domba, biri-biri, kelinci, dan lain-lain. Kedua, peternakan hewan besar. Misalnya, peternakan sapi, kerbau, kuda, dan lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu peternakan unggas. Misalnya, ayam, itik. Jenis usaha yang ketiga yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara atau menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat ini terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar biasanya dilakukan di sungai, dan ikan-ikan yang ditangkap kalian pasti tahu. Kemudian untuk perikanan air payau sendiri adalah dilakukan di tambak di pinggir pantai. Ikan yang biasa dipelihara di sana, dibudidayakan di sana adalah ikan bandeng. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Laut tidak hanya menghasilkan ikan saja, anak-anak. Selain ikan, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam, serta masih banyak yang lainnya. Kita lanjutkan dengan jenis usaha yang keempat, yaitu pertambangan. Anak-anak, barang tambang itu dapat dibedakan menjadi A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, dan bauksit. B. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Anak-anakku, selanjutnya jenis usaha yang kelima, yaitu kehutanan. Hutan-hutan yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting karena menjadi paru-paru dunia, menghasilkan banyak oksigen untuk seluruh dunia. Hutan merupakan tempat berkembang biaknya flora dan fauna. Selain itu, hutan juga merupakan tempat resapan air hujan. Hutan dapat dimanfaatkan kayunya, bisa dijual, tetapi harus dengan tebang pilih, menebang kayu-kayu yang sudah tua, kemudian menggantinya dengan tanaman yang baru. Karena kenakalan dan kerakusan manusia, sehingga mereka merusak hutan. Dengan
menebang hutan secara sembarangan dan tidak mau melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Kerusakan hutan ini menyebabkan bencana banjir dan banyak tanah-tanah yang longsor. Anak-anakku, jenis usaha yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang, produk, atau hasil pertanian untuk dijual kembali kepada konsumen. Kegiatan jual beli atau perdagangan ini tidak hanya antar kota atau dalam satu negara saja, tetapi sudah antar negara. Ini kita kenal dengan sebutan ekspor impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan jenis usaha yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah usaha untuk mengubah dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri ini dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri yang ada di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, industri kosmetik, industri obat-obatan, industri garmen, dan industri elektronik. Itu tadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.